maka ada sesuatu yang khusus juga, ada sesuatu yang spesial juga. Nggak mungkin ketika sesuatu spesial, ya udah spesial aja tanpa ada sesuatunya. Seperti martabak aja, kalau spesial berarti telurnya banyak, kayak gitu. Apa? Makanya yang dispesialkan selain diganjarkan, dobelkan pahalanya, ternyata ada suatu qiyam yang cuma kita dapati di bulan Ramadan. Nah, itu qiyam Ramadan atau kita kenal dengan istilah tarawih. Kenapa? Karena ternyata Rasul memang yarghabu fi qiyam Ramadan. Nabi itu giroh. Nabi itu senang melaksanakan Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi azimana. Makanya ini ada kaitannya dengan yang tadi saya bilang bahwasanya Nabi ketika awal ini datang dengan lafaz yang umum. Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan umatnya, tidak memerintahkan untuk biazimah, untuk benar-benar menekankan. Padahal kita tahu sunnah muakkad itu kan sesuatu sunnah yang ditekankan ya. Maksudnya kita nggak dianjurkan untuk melakukan itu. Tapi kenapa pada awal sunnah ini tidak dikatakan bi'azimah seperti itu? Karena memang keadaan yang ada saat yang dicontohkan Nabi itu pada saat waktu Nabi ada, Nabi masih hidup itu luar biasa berat ya. Bahkan ketika sahabat ada yang mengikuti itu yang bawa tongkat ya karena sakit lamanya sampai seperempat malam, sepertiga malam dan lain-lainnya. Dan pada masa hidupnya juga Rasulullah SAW banyak atau ada melakukan sholat berjamaah dan juga tidak banyak ya, ada melakukan sholat secara berjamaah, maksudnya sholat tarawihnya. Dan juga di sisi lain Nabi juga mengerjakan di rumahnya karena takut mengkhawatirkan para sahabat menganggap ini menjadi wajib. Sebagaimana diriwayatkan Nu'man bin Bashir, kumna amar Rasulullah SAW fi syahri Ramadan, lailatul 23 ila sulusil lail. Ina Nu'man, sahabat, katakan Nabi mengimami kita. Nabi sholat bersama kita pada malam bulan Ramadan. Tepatnya pada malam ke-23. Nah, karena tadi sholatnya luar biasa, sholatnya luar biasa Nabi itu sampai sulusul lail sepertiga malam al-awwal, sepertiga malam pertama, kumma kumna ma'ahu lailatul khamsin. Kemudian di malam ke-24 Nabi tidak melaksanakannya karena tadi ditakutkan akan menjadikan wajib. Dan juga diriwayatkan bahwa ketika subuhnya Nabi mengkhabarkan pada sahabat, ini itu an tufradu alaikum ya, aku takut ini menjadi kewajiban bagi kalian karena kalian beranggapan kayak gini. Soalnya aku khusyuk banget sholatnya kata Nabi. Makanya aku sangat mengkhawatirkan ini loh gitu. Terus kemudian ilanis fil lail dan pada malam ke-25 jadi lengkap malam ke-23 kemudian Nabi mengimami lagi di malam ke-25 itu sampai ke pertengahan malam. Summakum ma'ahu lailatul saba' wa ishrin kemudian Nabi sholat lagi mengimami pada malam ke-27 hatta dhanna an la nadrikal falah. Nah, sehingga para sahabat ini nih Nu'man menggambarkan gini. La nadrikal falah kita nggak tahu kalau misalnya itu udah mau sahur tuh. Coba kita bayangin seberapa lama dari Ba'da Isya itu sampai subuh melaksanakan sholatnya. Luar biasa. Mungkin kalau kita udah ya nggak ada yang ikut ya. Iya, karena keimanan kita masih belum sampai puncak segitunya. Dan juga kondisi fisik kita sama sama para sahabat itu berbeda ya. Jadi karena saking lamanya sampai nggak tahu kalau ini udah dekat waktu sahur. Falah itu diartikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani sahur ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwasanya di seperempat malam pertama itu Nabi melaksanakan setelah melaksanakan sholat Isya Rasulullah istirahat sejenak dan bangun lagi ke seperempat malam kedua berarti di sekitar jam 1 dan itu dimulai dari jam 1 atau dari jam 12 sampai sebelum subuh ya sampai sebelum sahur gitu. Saking panjangnya bacaannya dan bahkan dikatakan ya ratusan rakaat ratusan ayat dibaca menggunakan surah Al-Mi'un ataupun surah yang disebut dengan surah Al-Mi'un ya. Kemudian apalagi yang terjadi pada masa Nabi? Dan ternyata memang kita ketahui tadi secara umum Nabi mensunahkan ini tidak adanya format. Jadi Nabi tidak menginformasikan, Nabi tidak memberitahu secara detail, secara jelas bahwasanya sholat ini harus dikerjakan malam ini. Karena kita melihat merujuk kepada namanya Lailah Ramadan ya berarti menghidupkan malam Ramadan.
Berarti secara tidak langsung kita udah tahu, oh ini khusus di bulan Ramadan. Oh ini terjadinya pada malam hari. Nggak mungkin kita melaksanakan habis maghrib. Karena habis maghrib itu masih termasuk petang. Ya walaupun boleh, tapi kan qiyam Ramadan itu afdolnya dikerjakan setelah Isya atau waktunya itu setelah Isya seperti itu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu karena nasi yusallina fi masjid Rasul. Pada saat itu umat Islam dan para sahabat sholat di masjidnya Rasul, di Masjid Nabawi. Ramadan pada malam bulan Ramadan auzaan secara terpisah-pisah. Jadi pada saat itu karena belum ditetapkan, jadi ada yang tadi saya bilang bahwasanya imam satu, imam dua, imam satu cuma jamaahnya 3 orang, imam dua 5 orang, terus sampai banyak imam di sana, sehingga eh, karena memang belum tadi ditetapkan, sehingga nanti di zaman Sayyidina Umar itu ditetapkan format yang lebih mantap gitu, yang lebih jelas agar ya gitu agar memframe semua itu dengan baik. Ya, ma'arrojul syai'un minal Qur'an fayakunu ma'ahun nafar. Eh, yakunu ma'arrojul syai' minal Qur'an ya. Jadi setiap imam ada setiap jamaah ada imamnya. Fayakunu ma'ahun nafar. Mereka saling ya berpisah-pisah kayak gitu. Khamsa wasita ada yang 5 orang, ada yang 6 orang atau lebih sedikit daripada itu. Wa yusalluna bisolatin. Maka mereka sholat pada waktu itu seperti itu di Masjid Nabawi belum ditetapkan karena memang tadi belum belum khusus masih umum. Dan kenapa demikian? Ya tadi banyak pertinjauan yang Nabi sudah pikirkan. Salah satunya ya karena bacaannya panjang. Makanya itu diriwayatkan oleh Ibn Abi Dzar bahwasanya Nabi itu sholat pada malam falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'u. Nah, jadi Nabi itu memang pertama kali di riwayat paling kuat mengatakan Nabi melaksanakan sholat tarawih pada tahun kedua Hijriah dan kemudian pada malam ke-23. Di sini adalah ketika Ramadan itu tinggal 7 hari, berarti malam ke-23. Faqoma hatta dhahaba thuluthul lail. Nah, maka Nabi sholat sampai melampaui sepertiga malam. Ini sama redaksinya hadisnya mirip sama hadis yang Nu'man. Terus fala maka nanti sadisa lam yakum. Pada malam ke sisa 6 berarti malam ke-24 enggak hadir. Kemudian di malam ke-27 Nabi hadir. Di malam ke-27 sama juga. Bahkan rokaatnya tetap ya yang paling kuat itu mengatakan bahwasanya 8 karena Qiyamul Lail itu disangkutkan dengan 8 rakaat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi tidak melakukan sholat Qiyamul Lail lebih dari 11 rakaat. Ya, lebih dari 8 rakaat maupun di Ramadan ataupun tidak. Itu mungkin yang jadi rujukan paling kuat ya atas rakaat pada saat itu yang Nabi kerjakan. Nah, makanya ini luar biasa ya. Pada zaman Nabi itu luar biasanya seorang pemimpin umat yang beliau tidak egois. Beliau tidak hanya mengedepankan dirinya aja. Ternyata beliau memikirkan umatnya sampai segini luar biasanya. Makanya bukan berarti ini enggak suatu muakadanya tidak ditekankan, bukan. Tapi tidak ditekankan karena kondisi pada saat itu beda dengan kondisi sekarang yang sangat-sangat relevan, sangat-sangat mungkin kita untuk mengerjakannya dengan variasi yang ya setelah kita mau ikut ya. Kita mau ikut yang 8 rakaat boleh dengan bacaan yang lebih panjang ataupun 20 rakaat yang banyak istirahatnya. Tadi tarawih berarti bermakna istirahat. Lalu apa yang terjadi dengan tarawih pada masa setelahnya? Karena pada masa Sayyidina setelahnya yaitu Abu Bakar tidak banyak perubahan yang signifikan yang dilakukan karena menurut Sayyidina Abu Bakar itu ya selagi kita karena memang belum ditetapkan kayak gitu dan kondisi umat pada saat itu masih oke dengan keadaan ya makanya tidak banyak perubahan. Mungkin yang ada diriwayatkan bahwasanya eh, Sayyidina Abu Bakar itu pernah memilih imam atau menjadikan para hufaz Quran itu bahkan anak-anak ya, anak-anak yang hafalannya kuat daripada kutab. Kutab itu mungkin penulisan wahyu kalau kita umumnya, tapi ada juga nama kutab yang mengatakan bahwasanya kutab itu salah satu rumah Al-Quran yang dimana isinya anak-anak tempat para penghafal Quran dan Sayyidina Abu Bakar juga pernah
memilih mereka atau menyuruh mereka untuk mengimami pada saat itu yang hafalannya benar-benar kuat. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan ya pada zaman Abu Bakar, makanya tadi saya tidak tulis, saya tidak rangkum, dan kemudian kita beralih kepada atau kita next to taraweh pada zaman Umar bin Khattab yang banyak terjadi perubahan. Di sinilah banyak ulama yang mengutip ya bahwasanya Umar memang melaksanakan 2 rakaat dan itu benar. Walaupun ada yang membantah bahwasanya Umar nggak melaksanakan ini karena ada sebagian golongan yang mereka tidak menerima ijma kan ya. Ada kayak juga kayak gitu. Dan juga atas mereka atau mereka mengedepankan dalil bahwasanya yang dipakai hadis oleh Utsman ini itu tidak sahih. Ini hanya mursal. Ya, ada yang kayak gitu dan lain-lainnya. Padahal mursal itu masih boleh dipakai kalau di kita ya di Ahlus Sunnah selagi mursalnya itu sikoh pembawanya. Kayak begitu. Kemudian apa yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar? Ya keadaan pastinya berubah. Ya keadaan berubah. Dan masjid itu karena saking girohnya para sahabat untuk melaksanakan sunnah yang Nabi kerjakan, maka ya terus berjalan sampai masa Sayyidina Umar. Tapi memang pada saat awal kekhalifahan Umar belum ditentukan secara detail tentang penerapan format atau format tertentu ya untuk sholat itu. Maka dari itu ya masyarakat, sahabat, semua sholat ramai di masjid. Ya, dan imamnya itu berpencar. Ini ada poin pertama itu berpencar. Munculnya imam dadakan nih. Jadi karena saking banyak tadi ada imam dadakan nih, banyak imamnya. Jadi di setiap sudut masjid ada, di tengah-tengah masjid ada, di depan yang memimpin juga ada. Nah, inilah inisiatif Umar atau kegelisahan Umar ya atas hal ini. Makanya beliau Sayyidina Umar menetapkan sebuah format yang merubah segalanya gitu. Yang tadinya masih berantakan berpencar, yang tadinya imam banyak, terus juga jamaah pada berpencar sesuai dengan selera mereka. Oh, yang ini bacaannya enakan. Oh, yang ini bacaannya singkatan. Oh, yang ini bacanya saya lebih suka karena lebih panjang, misalnya kayak gitu. Akhirnya terjadi perlombaan antara imam. Apa yang maksud perlombaan antara imam? Jadi mereka seakan-akan timbul rasa dalam hati mereka, ah, saya harus membaguskan suara saya. Jadi banyak yang seperti dalam hatinya itu terbesit ria mungkin ya. Karena mereka ingin dianggap suaranya bagus dan jamaahnya banyak gitu. Makanya inilah yang sangat diperhatikan Umar. Ini sangat penting ya. Bahkan dalam satu riwayat oleh Abdurrahman Al-Qari. Maaf kalau kalau keliru. Ketika beliau berjalan dengan Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar pernah berpendapat ya bahwasanya ini nggak bisa kita kayak gini. Kita apa namanya? Aku harus mengumpulkan mereka dengan satu imam. Dan ini lebih baik. Dan ketika ternyata Sayyidina Umar telah mengumpulkan semuanya itu menjadi satu imam, apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Nikmatul bid'ah hadhihi. Ya sebaik-baik nikmat bid'ah itu kayak gini. Ternyata bid'ah itu ada yang baik. Dan bid'ah yang baik ini salah satu yang dilakukan Umar bin Khattab. Kenapa kok dikatakan bid'ah? Karena bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Nabi. Apakah ini ada di zaman Nabi? Tidak. Apakah ini baik? Oh baik. Makanya Umar melaksanakan itu. Dan ternyata, walam yunkiru bi ahad, nggak ada yang mengingkarinya satupun. Para sahabat setuju dengan sebuah gagasan yang bagus, sebuah penetapan format yang dicetuskan, yang dirumuskan oleh Umar ini luar biasa. Maka dari itu nggak ada yang mengingkari. Makanya di sinilah boleh dikatakan berijma oleh para ulama yang mengambil rumusnya dari Sayyidina Umar. Dan ternyata ini baik, makanya akan terus dilakukan kayak gitu. Yang kedua, ada mempersatukan jamaah karena tadi berpencar, akhirnya mempunyai tradisi baru pada masa Umar bin Khattab yaitu tradisi dengan satu imam. Dan pada saat itu imamnya dipilih tentunya agar tidak menimbulkan huru hara dalam sahabat ataupun dalam umat Islam pada saat itu yang ditentukan oleh Umar menjadi imam adalah Sayyidina Ubay. Kenapa Ubay? Karena udah divalidasi, sudah terverifikasi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bilang, Akra'ukum Ubay ya, yang paling bagus bacaannya, yang paling enak pokoknya didengar. Karena sekarang beda kalimat akro itu banyak kita ya terutama masyarakat sekarang akro itu yang suaranya enak. Padahal akro itu yang paling bagus bacaannya gitu. Yang paling bagus bacaannya tartil, tajwidnya semuanya, talfiz hurufnya, semua makhorijnya